Pemerintah siapkan B50, BBM campuran 50% sawit biodiesel. Indonesia mencoba tak bergantung kepada minyak dunia, rupiah menguat. Kabar buruknya, semakin banyak deforestasi hutan yang akan dijadikan lahan sawit. Harga BBM-nya makin mahal atau tetap sama? Apakah minyak Pertalite akan dihapuskan pemerintah? Apakah minyak Malaysia tetap murah dari Indonesia? Kata Suroso. Hei, ante-ante asing. Kasian banget. Padahal gue pengen banget bisa sukses loh mobil nasional kita, karena gue juga salah satu orang yang pakai mobil Timor zaman dulu. Lo tau lah, gue bukan buzzer si Prabowo lah, dia nggak punya duit juga guys buat bayar gue. Gimana kita bisa menang lawan perusahaan global yang udah ngerti hulu hilir bisnis mobil itu seperti apa guys? Nggak bisa, berat, gila negara kita katanya udah merdeka guys. Yang merdeka ini Malaysia, yes, hebat nih si Malaysia nih. Jadi lu bayangin, mereka bisa jadi raja di negeri sendiri. Berulang kali gue bilang Indonesia juga harus. Gue bangga kita bisa pakai batu bara, kita bisa pakai mobil listrik, kita tidak memperkaya tuh mafia-mafia minyak Singapura. Tapi gue akan lebih bangga lagi kalau gue pakai mobil listrik made in Indonesia. Satu-satunya cara apa? Kita harus undang pemain global lainnya. Ini strategi yang dibikin oleh Malaysia. Harusnya kalau Indonesia mau buat mobil nasional, kita harus belajar dari Malaysia, nggak usah malu. Kenapa? Karena Malaysia udah sukses lebih dulu. Gila, hebat banget ini Proton, berhasil membuat produk yang menghipnotis rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia berbondong-bondong beli produk dalam negerinya sendiri. Dan gak usah heran kalau kemudian ya penjualan mobil mereka paling laris guys. Gila, lu bisa bayangin Tesla sama BYD dibantu guys sama Proton. Hebat nggak Proton ini? Sedih gua, kita padahal bisa belajar lo dari situ. Dan ini terbukti sukses besar. Nah, mereka maunya kita jadi budak mereka. Mereka maunya Indonesia terus menerus impor made in Jepang, impor made in Amerika, impor mobil Eropa. Indonesia harus jadi anjing peliharaan negara-negara maju ini. Indonesia itu udah berulang kali punya mimpi mobil sendiri, tapi gagal maning. Bukannya tambah cuan, malah tambah nyungsep. Bahkan yang kemarin tuh yang proyek mobil Timor, lu tahu negara rugi berapa? Diduga negara rugi di proyek mobil nasional itu sampai 25 triliun. Guys, sehebat itu Malaysia ya. Dan kalau Indonesia gimana? Jalan di tempat atau masih mimpi ngawang-ngawang pengen punya mobil nasional sendiri atau gimana nih guys? Ada kabar baik nggak sih buat industri otomotif nasional, atau kita memang cuma bisa jadi peliharaan Jepang aja seumur hidup kita, memperkaya kaisar Jepang, dijajah kita bertahun-tahun? Nggak kesel lu nggak bingung kenapa Malaysia bisa bebas merdeka dari penjajahan Jepang? Indonesia sampai detik ini masih jadi budak. Saya pernah menyarankan juga di kanal SA itu waktu itu bahwa kalau kita memang mau satu pintu, maka harus bisa dipercaya seperti Arab Saudi, di mana dalam minyaknya dia memang satu pintu. Terus kemudian ada beberapa lagi ya negara-negara yang bermain bahan miningnya juga seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau meniru negara tetangga kita, which is to Malaysia, Malaysia itu menggunakan sistem pengawasan. Ya. Nah, boleh kalau misalnya menjadi seperti pengawasan, karena goal utamanya sebenarnya kan adalah bagaimana mencegah under invoicing sama transfer pricing, sebenarnya itu aja. Betul. Ya kan? Jadi menurut saya pilihannya cuma dua. Yang pertama adalah membenahi sistem perpajakan dan bea cukai kita, membersihkan orang-orang di situ. Yang kedua adalah kita membentuk badan pengawasan, which is itu DSI sebagai pengawas dan dia sebagai regulator yang melihat secara dekat. Nah, itu yang bisa menjadi sebuah solusi. Karena kalau dia menjadi satu pintu dengan 66 miliar dolar transaksi dikurung di satu pintu, saya tidak yakin dalam 6 bulan itu akan cukup untuk menyiapkan semua platform dan persiapannya, dan nanti malah akan menyebabkan permasalahan. Dan tidak dipungkiri bahwa negara-negara seperti pengguna kelapa sawit misalnya, kalau dia melihat bahwa ini satu pintu berpeluang menjadi lahan monopoli, lebih baik saya beli dari Malaysia. Karena yang awalnya dari 5 toko sekarang ditutup cuma 1 toko. Dan yang saya takutkan malah terjadi potensi penyelewengan nanti di dalamnya gitu. Sehingga sangat kita apresiasi bahwa Pak Doni bisa menyampaikan, oh kita akan cuma jadi perantara. Saya yakin dengan statement ini market pasti akan lebih baik gitu.
Kalau isi diesel bulan depan, harga dia bukan RM2.15 lagi. Dah turun jadi RM2.10 seliter. Tapi ada satu benda yang penting. Harga ini untuk rakyat Malaysia yang layak sahaja. Maksudnya, subsidi diesel bukan lagi terbuka sampai semua orang boleh tumpang sekali. Bukan warga asing, bukan penyelundup, bukan pihak yang memang tak layak. Yang layak beli diesel subsidi terus tipang. Bayar macam biasa. Cuma pengesahan guna MyCard, dan untuk penerima budi diesel yang sebelum ini dapat RM400 sebulan, bantuan itu akan bertukar kepada subsidi terus masa isi minyak. Tak perlu mohon semula kalau dah layak. Had asas pula sampai 200 liter sebulan. Kalau pemilik pickup atau jeep diesel yang layak dan memang perlukan lebih, boleh mohon tambahan 100 liter lagi. Jadi poin dia mudah. Harga diesel untuk rakyat turun kepada RM2.10. Subsidi sampai kepada rakyat Malaysia dan duit rakyat tak bocor kepada orang yang tak sepatutnya dapat. Singapura dan Malaysia panik. Indonesia malah bakal makin kaya karena ini. Malaysia panik gara-gara biodiesel acuan yang dibuat oleh Indonesia. Saudara, saya nak bagi tahulah, kan? Yang sebenarnya anda tidak mengikuti perkembangan Malaysia 44 tahun yang lepas. Malaysia telah mencipta biodiesel, bawa kajian biodiesel ni pada 1982, iaitu 44 tahun yang lepas. Oleh Porim, masa itu MPOB dikenali sebagai Porim. Sekarang dikenali sebagai MPOB. Yang buat kajian tentang sawit, iaitu menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakar. Dan dikenali sebagai B10, B10. Pada 2011 telah diguna secara meluas untuk industri dan pengangkutan. Ya, ini saya nak bagi tahu. Pada 2014 telah di-upgrade sebagai B17. Dan demi hari, masa demi masa telah di-upgrade lagi sebagai B20 dan telah mendapat sambutan. Di mana minyak biodiesel ini digunakan untuk industri dan pengangkutan di negara kami, Malaysia. Jadi, negara anda ketinggalan. Anda telah ketinggalan. Yang sebenarnya negara anda tidak ketinggalan. Tetapi anda ketinggalan 44 tahun yang lepas. Berita 44 tahun yang lepas pada 1982. 1982 ketika kerajaan memula ingin memperkenalkan biodiesel, ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya, apa itu biodiesel? Saya pun heran. Rupa campuran daripada minyak sawit dengan untuk jadikan bahan bakar. Dan alhamdulillah, Malaysia telah mencapai setapak lagi ke arah itu. Dan sekarang baru Indonesia membuat kajian tentang biodiesel. Mana kami telah mendahului 44 tahun yang lepas. Jadi, pada punya akaun tu, yang mengatakan Malaysia panik, tarik balik kata Malaysia panik. Kalau negara lain hantar saudara nak katalah, tapi bukan Malaysia. Sebab bila anda mengatakan Malaysia, saya terpaksa balas. Sebab Malaysia adalah negara yang saya sayang. Sebab saya rakyat Malaysia. Kita tidak lagi mengimpor solar. Ini dulu. Itu aman ya? Aman. Ya? Solar semua halas. Kita sudah bisa produksi dalam negeri. Tidak ada impor untuk Tidak. solar. Okay. Itu clear dulu. Okay. Produksi minyak kita di 2025 dan sekarang itu 605 barel per day. 605.000 barel per day. Konsumsi kita itu 1.600.000 barel per day. Berarti kita itu impor 1 juta barel per day. Yang kita impor apa sih? Ini biar jelas juga, yang kita impor apa sih? Yang pertama adalah kalau kebutuhan untuk solar kita itu 39 juta barel. Saya punya 39 juta kiloliter per tahun. Nah sekarang dengan kapasitas industri dalam negeri dan kita sudah dorong biodiesel menjadi B40 yang ke depan bisa kita dorong menjadi B50, kita tidak lagi mengimpor solar. Ini dulu. Itu aman ya? Aman. Ya? Solar semua halas. Kita sudah bisa produksi dalam negeri. Tidak ada impor untuk Tidak. solar. Okay. Itu clear dulu. Okay. Sudah gitu impornya dari Singapura lagi yang nggak ada minyak itu. Ini lucu negara kita ini. Kita ngimpor minyak BBM dari negara yang nggak ada minyaknya. Kan lucu nih dunia ini. Harganya sama dengan kalau kita impor dari Middle East. Ya daripada begitu saya putuskan aja nggak usah impor di sana. Impor aja di Middle East. Middle East ketawain kita masih jauh lebih berharga daripada Singapura ketawain kita karena dia nggak punya minyak, kan kira-kira begitu. 2030 Pak Simon, kita harus mencapai 900.000 sampai 1 juta barel per day.
Ini kita harus mampu wujudkan. Kalau kita masih punya malu, masa kita impor dari negara yang nggak ada minyaknya, itu bagaimana sih? Ah, masa sih Mas Bahlil ganteng bilang program B50 bisa bikin negara hemat devisa sampai 170 triliun. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengklaim program B50 yang baru diluncurkan Presiden Prabowo kemarin bisa menghemat devisa negara hingga 170 triliun per tahun karena impor solar bisa ditekan dan diganti biodiesel berbahan sawit. Angkanya memang fantastis, tapi ada satu hal yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Bukankah Indonesia sudah lebih dulu menjalankan program B40 sejak awal 2025? Bahkan sebelum itu ada B35, B30, B20, hingga program biodiesel yang sudah dimulai sejak era Presiden SBY dan terus dikembangkan pada masa Presiden Jokowi. Artinya, sebagian penghematan devisa dari berkurangnya impor solar seharusnya sudah terjadi sebelum B50. Nah, pertanyaannya, 170 triliun itu penghematan tambahan karena naik dari B40 ke B50 atau justru total penghematan jika Indonesia memakai B50 dibanding tanpa biodiesel sama sekali? Kalau itu angka total, tentu wajar. Tapi kalau publik mengira kenaikan B40 ke B50 sendiri menghasilkan penghematan 170 triliun, pemerintah sebaiknya membuka metode perhitungannya agar tidak menimbulkan salah tafsir. Karena angka sebesar itu tentu perlu dijelaskan secara transparan. Menurut kamu, pemerintah perlu membuka rincian perhitungan angka 170 triliun ini ke publik atau mengurangi klaim-klaim angka-angka besar untuk pencitraan atau cukup percaya saja karena disampaikan oleh menteri? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar.